Misalnya nih, coba bayangin orang tua kita ditanya, kalau ada uang lebih, enaknya dibeliin apa ya? Kebanyakan pasti jawabnya klasik banget, emas, tanah, atau properti. Jarang banget kan ada yang jawab saham, kripto, atau reksadana. Tapi buat generasi sekarang, pasti ada rasa mikir, serius masih zaman ya investasi emas? Kan sekarang udah ada aset digital yang lagi hype, mulai dari kripto, saham, sampai reksadana online. Nah, masalahnya, sering juga kita dengar cerita orang yang malah hapes. Modal habis karena salah pilih aset untuk investasi. Ada yang rugi di kripto, ada yang kejebak saham gorengan, bahkan di properti sekalipun bisa buntung kalau salah perhitungan. Jadi, wajar kalau muncul pertanyaan, emas ini masih relevan nggak sih di era sekarang? Kalau dengan kondisi sekarang yang ada, dengan kenaikan harga emas yang mencapai hampir 100% dalam 2 tahun terakhir, sangat relevan banget. Kenaikannya mengalahkan harga properti ataupun valuta asing, bahkan saham blue chip sekalipun. Nah, kalau kamu kepikiran untuk beli emas sekarang, ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu biar nggak asal beli. Mulai dari tujuannya apa, cara paling aman belinya gimana, sampai mindset yang benar sebelum nyimpen emas. Kenapa sih emas itu berharga? Coba deh kita pikir, ujung-ujungnya kan emas cuma logam. Tapi kenapa dia bisa dihargai banget dari zaman dulu? Jawabannya simple, emas itu langka, nggak bisa busuk, bisa tahan ratusan tahun, gampang dibentuk, gampang dicetak jadi koin atau perhiasan, dan warnanya khas banget. Makanya ribuan tahun lalu, hampir semua peradaban dunia, Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, pakai emas sebagai standar alat tukar. Selama ribuan tahun, emas dipakai buat mata uang, simbol status, hadiah, sampai persembahan. Jadi wajar kalau nilainya dianggap universal. Nah, sekitar abad 18 sampai 19, orang mulai sadar emas ribet kalau dijadikan alat tukar sehari-hari. Berat, susah dibawa, rawan dirampok, belum lagi masalah campuran emas murni yang bikin ribet. Akhirnya, dunia pindah ke uang kertas, lalu ke sistem digital kayak sekarang. Tapi apakah itu bikin emas jadi nggak ada nilainya? Nggak juga. Cuma fungsinya aja yang berubah. Dari yang tadinya alat tukar, sekarang jadi penyimpan nilai. Jadi, emas masih penting enggak di zaman modern? Jawabannya, iya banget. Karena meski sekarang kita belanja pakai QRIS atau kartu debit, emas tetap punya peran penting. Semua orang di dunia, tanpa peduli negaranya, tetap mengakui nilai emas. Dan karena stok emas di bumi terbatas, sementara jumlah manusia terus bertambah, otomatis permintaannya naik. Kalau permintaan naik dan suplai terbatas, ya harganya cenderung naik juga. Makanya emas dianggap sebagai pelindung kekayaan dari inflasi. Harga barang pokok naik, biasanya harga emas juga ikut menyesuaikan dalam jangka panjang. Jadi, selain lebih fleksibel, emas juga punya keunggulan karena mudah banget dipindahin tangan. Mau dijual ke toko bisa, ke pegadaian bisa, ke aplikasi digital bisa, bahkan ke orang terdekat juga bisa. Artinya, emas tuh liquid, gampang dicairin kapan aja kalau lagi butuh dana. Hal berikutnya yang perlu kamu pikirin sebelum beli emas adalah tujuan investasi kamu sendiri. Misalnya gini, kalau tujuannya buat dana darurat, mungkin emas bukan pilihan paling ideal. Kenapa? Karena spreadnya tadi cukup besar, jadi kalau kamu buru-buru jual, bisa rugi duluan. Tapi kalau tujuannya buat jangka panjang, kayak tabungan masa depan, biaya pendidikan anak, atau persiapan pensiun, emas itu cocok banget. Ingat, mindset beli emas itu bukan cepat kaya, tapi menjaga nilai kekayaan. Jadi, kalau kamu berharap emas bikin duit kamu langsung berlipat dalam waktu singkat, mungkin kamu bakal kecewa. Tapi kalau kamu sabar dan punya tujuan yang jelas, emas bisa jadi alat yang luar biasa buat melindungi harta kamu dari inflasi. Berikutnya, kamu juga harus tahu bentuk emas seperti apa yang mau kamu beli. Ada beberapa pilihan. Emas batangan, ini yang paling umum buat investasi karena nilainya lebih jelas, gampang dijual, dan spreadnya biasanya lebih kecil. Emas perhiasan, selain bisa dipakai, juga bisa jadi aset. Tapi ingat, ada ongkos bikin yang bikin harganya lebih mahal dan biasanya nilainya berkurang kalau dijual. Emas digital.
Ini tren baru, praktis banget karena bisa dibeli lewat aplikasi, bahkan mulai dari pecahan kecil kayak 0,01 gram. Tiap bentuk punya plus minusnya. Kalau kamu suka yang simple, emas digital bisa jadi pilihan. Tapi kalau lebih percaya yang fisik, batangan mungkin lebih aman buat kamu. Dan jangan lupa mikirin tempat penyimpanan emas. Kalau kamu beli fisik, pastiin ada tempat yang aman. Bisa di brankas rumah, bisa juga disimpan di layanan penyimpanan resmi kayak safe deposit box di bank. Poin pertama, investasi jangka panjang. Kalau kita bicara emas, selalu ada dua harga yang berlaku. Pertama, harga beli di toko emas. Kedua, harga jual kembali atau biasa disebut harga buyback. Nah, bedanya ini lumayan loh, biasanya bisa sekitar 5%. Contoh gampangnya gini, di tanggal 1 Oktober 2025, harga beli emas per gram di salah satu toko Rp2 juta per gram. Tapi kalau kamu jual balik, harganya cuma Rp1.900.000. Artinya, ada selisih sekitar 5%. Jadi, kalau kamu beli pagi ini dan langsung jual sore, ya otomatis rugi duluan sekitar Rp100.000 per gram. Tapi jangan kaget, selisih ini wajar kok. Di mana-mana memang ada spread harga. Justru karena itulah, emas lebih cocok buat investasi jangka panjang, minimal 5 tahun. Kenapa? Supaya kamu bisa ngerasain kenaikan harga emas dan nggak kejebak rugi gara-gara jual terlalu cepat. Karena kalau dilihat dari historinya, harga emas memang naik dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek dia bisa naik turun. Nah, ada satu trik buat kamu yang nggak mau rugi terlalu besar. Kalau spread toko terasa bikin berat, kamu bisa jual ke teman atau saudara dengan harga negosiasi. Jadi misalnya, kamu kasih harga sedikit di atas harga buyback toko dan pembeli dapat harga sedikit lebih murah dari harga toko. Sama-sama untung kan? Inilah salah satu fleksibilitas emas yang bikin dia tetap menarik sebagai aset. Sekarang kita masuk ke poin kedua yang penting sebelum beli emas. Kamu mau beli emas dari mana dan dalam bentuk berat berapa? Di Indonesia sendiri ada beberapa produsen emas terkenal. Yang paling umum kamu pasti kenal, PT Aneka Tambang, Antam. Ini perusahaan milik negara. PT UBS, Untung Bersama Sejahtera, swasta lokal yang juga cukup besar. Dan yang lebih baru, ada PT Elang Mulia Abadi Sempurna, Lotus Archi. Nah, dari ketiga nama itu, cuma Antam dan Lotus Archi yang udah pakai teknologi Certi-Eye. Jadi, kamu bisa scan langsung dari HP buat mastiin emas yang kamu punya itu asli dan belum pernah dibuka segelnya. Masing-masing produsen mencetak emas batangan dengan kadar kemurnian 99,99%. Tapi, bedanya ada di desain, ukuran, dan variasi beratnya. Biasanya emas dijual mulai dari 0,1 gram sampai 100 gram. Bahkan ada yang lebih besar. Sekarang soal harga. Makin kecil berat emasnya, harga per gramnya biasanya lebih mahal. Contohnya, di salah satu situs resmi produsen, harga 1 gram emas sekitar Rp2 juta. Tapi kalau kamu beli 10 gram, totalnya bukan dikali 10, melainkan sedikit lebih murah, sekitar Rp19.500.000. Nah, kalau beli 100 gram, totalnya cuma sekitar Rp186 juta. Jadi, kalau dihitung per gram, jatuhnya di bawah Rp2 juta. Artinya, semakin besar berat yang kamu beli, makin hemat harga per gramnya. Tapi menariknya, ada juga produsen kayak Lotus Archi yang nentuin harga jual per gramnya tetap sama di semua varian berat, dari 1 gram sampai 100 gram. Jadi, sistemnya tergantung kebijakan tiap produsen. Dari sini, kita bisa simpulkan, kalau kamu punya dana lebih, beli emas dalam ukuran besar bisa lebih menguntungkan karena selisih harganya kecil. Tapi kalau kamu masih mulai kecil-kecilan, nggak apa-apa juga beli yang kecil. Pentingnya rutin dan konsisten. Poin ketiga, variasi harga emas. Sekarang kita masuk ke poin ketiga yang nggak kalah penting, yaitu harga emas sebelum kamu beli. Jadi gini, harga emas itu bisa sedikit berbeda-beda di tiap toko, gerai, atau produsen. Tapi intinya, semuanya tetap ngikutin satu patokan utama. Secara global, acuan harga emas ditetapkan oleh London Bullion Market Association, LBMA. Selain itu, ada juga Commodity Exchange, COMEX, di Amerika yang jadi referensi harga dunia. Sedangkan di Indonesia,
Kebanyakan pelaku pasar biasanya menjadikan harga emas Antam sebagai acuan utama. Makanya, kalau kamu nemu tempat yang jual emas jauh lebih murah dari harga acuan Antam, kamu perlu hati-hati. Bisa jadi emasnya palsu, kadar emasnya nggak murni, atau bahkan cuma imitasi. Jadi pastikan kamu selalu beli di tempat resmi dan terverifikasi. Nah, setelah tahu acuan harga global dan lokal, baru deh kamu bisa bandingin harga antar produsen emas yang terpercaya. Cari yang kasih harga beli paling masuk akal dan punya reputasi bagus. Harga tiap produsen beda-beda. Ada yang sedikit lebih murah, ada juga yang lebih tinggi. Tapi tetap ya, pastikan kamu cek ulang harga terbaru saat kamu mau beli, karena harga emas itu berubah setiap hari. Selain bandingin harga, ada satu hal lagi yang nggak kalah penting, yaitu layanan buyback. Buyback artinya produsen atau toko emas mau beli lagi emas yang dulu kamu beli dari mereka. Ini penting banget karena nggak semua produsen kasih fasilitas itu. Biasanya yang punya layanan buyback resmi cuma Antam dan Lotus Archie. Kalau dibandingin, spread buyback-nya juga beda-beda. Contohnya, di tanggal 1 Oktober 2025, Lotus Archie jual 1 gram emas di harga Rp2 juta dan beli balik di Rp1.900.000, selisih sekitar Rp100.000 per gram. Sementara Antam waktu itu jual 1 gram di Rp2.150.000 dan buyback di Rp2 juta, selisihnya sekitar Rp150.000. Jadi bisa dibilang, buyback Lotus Archie waktu itu sedikit lebih menguntungkan karena selisihnya lebih kecil. Poin keempat, desain dan packaging. Mungkin kamu pikir, emang penting ya desain segala? Kalau tujuannya murni investasi, desain nggak begitu berpengaruh. Tapi kalau emasnya mau dijadiin hadiah, baru deh ini penting banget. Emas sering dijadiin simbol apresiasi, hadiah ulang tahun, pernikahan, sampai hari raya. Dan siapa sih yang nolak kalau dikasih emas? Makanya banyak produsen bikin seri khusus buat gift. Biasanya dalam ukuran kecil kayak 0,5 gram atau 1 gram. Desainnya pun beragam. Tema ulang tahun, anniversary, Idul Fitri, sampai desain karakter lucu dan kartun populer. Contohnya, Lotus Archie punya banyak banget desain unik. Mulai dari tema Justice League, Harry Potter, sampai motif anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi perlu diingat, emas dengan desain dan kemasan khusus kayak gini biasanya lebih mahal daripada versi standarnya karena ada biaya tambahan buat desain dan cetakan. Jadi sebelum beli, bandingin dulu harganya antar produsen. Kadang selisihnya bisa lumayan, apalagi kalau kamu beli buat koleksi atau hadiah. Emas itu bukan sekadar logam kuning yang berkilau. Ia adalah simbol nilai, kepercayaan, dan ketenangan. Dari ribuan tahun lalu sampai sekarang, emas selalu jadi tempat orang berlindung dari ketidakpastian. Dan menariknya, di momen geopolitik dan ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, harga emas justru kembali menunjukkan kekuatannya. Dalam beberapa waktu terakhir, harga emas sudah melonjak hingga mencapai titik tertingginya sepanjang sejarah atau all-time high. Bukan cuma individu, bahkan banyak negara mulai kembali menimbun emas sebagai cadangan, menggantikan sebagian aset dolar yang nilainya makin rapuh. Bank sentral di berbagai belahan dunia, dari Asia sampai Timur Tengah, kini sama-sama berlomba menambah kepemilikan emas sebagai bentuk perlindungan terhadap gejolak global. Buat sebagian orang, emas mungkin terlihat kuno, kalah keren dibanding kripto atau saham. Tapi justru disitulah kekuatannya. Emas nggak butuh tren untuk tetap bernilai. Dia sudah melewati perang, krisis, revolusi industri, dan pergantian sistem keuangan dunia, tapi tetap berdiri kokoh sebagai simbol stabilitas. Kalau kamu cari cara cepat buat kaya, mungkin emas bukan jawabannya. Tapi kalau kamu cari cara bijak untuk menjaga nilai kerja kerasmu, emas adalah salah satu bentuk perlindungan paling tenang dan abadi yang bisa kamu miliki. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan tentang seberapa besar yang kamu kumpulkan, tapi seberapa lama kamu bisa mempertahankan nilainya. Dan di titik itulah, emas akan selalu punya tempatnya sendiri, tenang, sederhana, tapi tetap jadi fondasi
dari setiap peradaban besar di dunia.